Saya bayangkan bukunya sudah jadi dicetak, teknologi informasi komunikasi sudah lari duluan. Intinya 5 platform itu memang boleh dikatakan seperti wajib ya, atau wajib bagi platform-platform prioritas itu seperti sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian. Halo Sobat Pendidikan, ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, belakangan ini Sobat Pendidikan pasti sering mendengar istilah-istilah baru nih. Ada rapor pendidikan, PMM, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih itu? Hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Widya Prada dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu wali wilayah dari Kabupaten Banyumas. Bapak Dedi Gunawan, Magister Master of Education ya Mas Dedi ya. Nah, gimana kabarnya Mas Dedi? Alhamdulillah, baik Mbak Prima. Saya mau tanya-tanya tentang ini Mas Dedi, langsung aja ini ya, nggak usah basa-basi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi sekolah itu Mas Dedi? Oke, digitalisasi sekolah ya. Mbak Prima, jadi digitalisasi sekolah itu adalah upaya dari pemerintah itu agar sekolah-sekolah di Indonesia itu mau dan juga mampu sebenarnya untuk mengintegrasikan, untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini berkembang gitu. Dan sebenarnya program ini bukan baru. Ini bukan program baru karena misalnya Pak Menterinya Pak Nadiem, bukan. Ini sebenarnya sudah dicanangkan sudah lama, dan saya pernah menemukan satu buku dari waktu itu Menteri Pendidikannya adalah Pak Muhadjir Effendi. Di sana ada buku dengan judul digitalisasi sekolah. Artinya sejak itu memang digitalisasi sekolah ini sudah dicanangkan. Kalau sudah dari zamannya Pak Muhadjir nih, berarti bukan gara-gara COVID ya Mas Dedi ya? Ya, tidak ada kaitannya dengan karena COVID. Banyak orang yang mengira ini justru karena COVID gitu. Ya. Sebenarnya tidak, cuma memang ini dilalah gitu ya, dilalah kok kita di tahun 2021 masuk pandemi COVID, dan ini pandemi internasional, dan itu justru memberi hikmah tersendiri. Ternyata guru-guru kita itu sudah otomatis belajar lebih dalam tentang pemanfaatan TIK, misalnya pembelajaran jadi malah kayak online, dipaksa gitu ya? Seperti dipaksa, tapi itu justru hikmahnya di situ. Oh gitu. Terus kenapa sih Mas Dedi kalau sekolah ini harus melaksanakan digitalisasi itu? Jadi sekali lagi ini memang tidak terkait dengan COVID, tapi memang yang namanya teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang begitu cepat gitu. Bahkan saya membayangkan kalau di sekolah itu ada kurikulum ya, kurikulum tentang teknologi informasi dan komunikasi. Saya bayangkan bukunya sudah jadi dicetak, teknologi informasi komunikasi sudah lari duluan gitu. Ketinggalan. Makanya memang mau tidak mau sekolah harus menyesuaikan saat itu juga perkembangannya seperti apa, sekolah harus memanfaatkan. Artinya ini memang disebabkan oleh begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan ini harus ditangkap oleh sekolah-sekolah di Indonesia semuanya. Jadi mereka juga harus menerapkan, harus memasukkan TIK dalam kehidupan di sekolah. Terus gini Mas Dedi, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk program digitalisasi ini? Ya, baik. Program digitalisasi sekolah ini memang sudah lama ya dicanangkan terutama oleh Kemendikbudristek, dan saya tahu betul juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo juga terkait penyediaan sarana internetnya, sarana jaringan itu juga dibantu oleh Kominfo. Dan di awal-awal memang kita masih mencari bentuk ya pada saat Pak Muhadjir, tapi alhamdulillah pada masa Pak Nadiem ini sudah semakin jelas bentuknya, sudah semakin jelas. Jadi Pak Nadiem, Pak Mas Menteri menyediakan beberapa platform ya, dan kita tahu platform-platform tersebut
adalah platform prioritas. Jadi kita menyebutnya platform prioritas digitalisasi sekolah. Nah, itu sudah diciptakan atau di-create sedemikian rupa oleh Kemdikbudristek. Mungkin tadi Mbak Prima di awal itu sudah menyebutkan ARKAS. Misalnya ARKAS itu aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, ARKAS ini adalah tindak lanjut dari aktivitas sekolah melaksanakan analisis terhadap rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu juga platform tersendiri. Tadi ada ARKAS, platform rapor pendidikan. Kemudian untuk pembelajaran maupun pengajaran guru itu pemerintah menyediakan saat ini yang disebut platform Merdeka Mengajar. Dan ini juga PMM, betul. Kita mengenalnya PMM. Dan itu juga tidak hanya untuk guru, untuk siswa juga. Dan tidak hanya untuk pembelajaran guru, tapi termasuk karir guru. Kemudian ada yang disebut SIPLA, mungkin tadi juga disebut ya kayaknya, atau belum ya Mbak Prima di awal itu. SIPLA itu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Kemudian yang terakhir kita mengenal Tanya Bos, yaitu bentuk-bentuk yang sudah disediakan pemerintah sebagai platform prioritas bagi sekolah gitu. Iya. Terus bisa dijelaskan ya Mas Dedi ya, tadi kan ada rapor pendidikan, ada PMM, ada ARKAS, SIPLA, dan ada lagi Tanya Bos. Hubungan antar platformnya ini gimana itu Mas Dedi? Oh iya. Itu memang satu ini ya, kalau saya lihat platform-platform prioritas itu seperti sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian. Kita tahu bahwa Kemdikbudristek itu telah membuat langkah-langkah besar dalam bentuk Merdeka Belajar ya. Ada Merdeka Belajar 1, 2 sampai yang terakhir kalau tidak salah itu sampai 22, sudah 22 Merdeka Belajar. Dan platform-platform itu merupakan aplikasi untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar tersebut. Kita tahu di awal kita mengenal Merdeka Belajar yang pertama adalah terkait asesmen nasional ya. Asesmen nasional, di sana anak-anak kita diukur atau mungkin diassess terkait kompetensi-kompetensi dasar yang harus mereka kuasai. Ada literasi, kemudian ada numerasi dan karakter. Ini 3 karakter kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian di AN juga ada survei lingkungan belajar yang melihat bagaimana kualitas pembelajarannya di sekolah, bagaimana misalnya gurunya pembelajarannya menyenangkan atau tidak. Kemudian ada sarprasnya juga, itu dilihat, itu sebagai bentuk potret, nantinya akan memunculkan potret kualitas sekolah itu. Apa kekuatannya, apa juga kelemahannya. Nah, hasil AN itu ditangkap oleh sekolah atau bahkan oleh pemerintah daerah melalui platform rapor pendidikan. Jadi pertama hasil AN itu didownload dalam bentuk profil pendidikan untuk satuan pendidikan melalui platform rapor pendidikan. Nah, setelah sekolah mendapatkan rapor tersebut ya, atau profil tersebut, sekolah itu harus melakukan semacam analisis ya, kekuatan dan kelemahannya apa berdasarkan rapor tersebut atau profil tersebut. Kemudian setelah ditemukan kelemahan-kelemahannya, mereka harus memikirkan apa yang harus dilakukan ini oleh sekolah kita agar kelemahan ini bisa diperbaiki gitu. Sehingga mereka membuat program-program banyak, misal bisa 10, bisa ada yang sampai 15, bahkan mungkin sampai 20 program kegiatan ya. Nah, program-program yang ada itu kemudian dibuat prioritas oleh sekolah. Mungkin ada program-program yang membutuhkan anggaran gitu ya. Kan yang 20 belum tentu semuanya butuh anggaran gitu. Nah, ketika butuh anggaran, itu mereka sekolah memasukkan ke dalam aplikasi ARKAS. ARKAS. Ini khusus untuk keuangan berarti. Betul. Nah, ARKAS itu memang fungsinya untuk perencanaan dan penganggaran. Nah, terutama apa saja yang dibutuhkan, kegiatan apa saja yang perlu masuk dan butuh anggaran itu masuk ke dalam ARKAS gitu. Nah, dari ARKAS itu banyak kegiatannya. Ada yang sifatnya peningkatan mutu guru, misalnya pembelajarannya kurang menyenangkan sebelumnya, hasil potretnya kan perlu dilakukan kegiatan ya, kegiatan apa. Nah, di sanalah kemudian sekolah memanfaatkan platform yang lainnya
platform yang lainnya. Seperti PMM? Betul, PMM. Iya. Ya, PMM itu platform Merdeka Mengajar, itu harus dimanfaatkan oleh sekolah. Iya. Karena di sana sumber belajarnya banyak sekali. Bahkan saat ini untuk kurikulum Merdeka, bagaimana kita ketahui itu kurikulum yang saat ini kita jalankan, itu semua informasinya ada di PMM. Guru, dalam bentuk apa itu Mas? Video? Banyak sekali. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk mungkin rangkaian foto, ada yang bentuk dokumen-dokumen. Itu bisa dimanfaatkan oleh guru. Itu bahkan guru sekarang harus melakukan namanya pelatihan mandiri melalui PMM, dan itu bagian dari penguatan sekolah yang dari tindak lanjut tadi. Hasil AN-nya lemahnya di mana, diperbaiki, salah satunya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Tapi itu sama saja ya Mas Dedi, sama saja kayak kalau kita diundang ke BPPMP misalnya kayak gitu, ada pelatihannya, lalu ada post-testnya gitu. Ada, sama saja. Hanya kita memang karena kembali ke digitalisasi sekolah tadi, kita harus mulai membiasakan, kita bisa memanfaatkan sumber-sumber digital. Terutama kalau kita sekarang yang platform prioritas adalah PMM gitu. Di sana ada nonton video, kemudian ada harus ikut refleksi, kemudian harus ikut post-test sampai mengunggah aksi nyata itu di PMM itu. Nah, selain PMM, ini PMM kan terkait pembelajaran ya, pembelajarannya guru, pembelajarannya siswa, ada asesmennya, ada bagaimana proses belajarnya dan lain sebagainya. Kadang kita menemukan permasalahan di sekolah itu terkait misalnya sarpras butuh laptop, butuh berbagai macam ATK, itu bisa memanfaatkan SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Jadi di sana betul, di sana khusus untuk pengadaan sekolah di tingkat satuan pendidikan. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah salah satu sumber anggaran dari sekolah adalah BOS, BOS, dan di sana mungkin sekolah banyak menemukan berbagai masalah gitu ya. Masalah tentang bisa BOS. Tanya BOS. Bisa ke tanya BOS. Nanti di sana itu didesain sedemikian rupa. Saya pernah masuk ke Tanya BOS ini, luar biasa. Di sana seperti sebuah kolaborasi. Karena ketika ada satu sekolah misalnya atau kepala sekolah atau PTK lain itu bertanya pada Tanya BOS itu, maka yang lain bisa ikut melihat, bahkan bisa ikut memberi jawaban dan masukan, meskipun gitu. Di situ ada jawaban standar yang sudah pasti benar, katakanlah seperti itu, yang dijawab langsung oleh teman-teman di Tanya BOS. Betul. Nanti di situ ada kode tersendiri, ada kalau nggak salah atau warnanya berbeda. Itu menunjukkan bahwa ini jawaban resmi. Meskipun sebenarnya teman-teman di seluruh Indonesia itu bisa. Mungkin yang punya masalah sama gitu ya Mas Dedi. Betul. Yang punya masalah sama itu bisa ikut menikmati, memanfaatkan ya, memanfaatkan yang ada gitu. Kira-kira seperti itu, saling keterkaitannya gitu. Terus sekarang bagaimana cara sekolah mengimplementasikan program-program tersebut Mas Dedi? Oh iya, ya betul, ini Mbak Prima penting sekali nih pertanyaan ini, bahwa karena ini sebuah perubahan baru ya, artinya sekolah juga perlu berubah. Tentu karena ini digitalisasi, ada beberapa hal yang sekolah harus siapkan gitu. Tapi jangan khawatir, ini memang sudah saatnya, sudah masanya. Contoh yang pertama dibutuhkan listrik. Listrik saya kira ya sekolah punya semua gitu ya. Kemudian yang kedua sambungan internet. Internet penting sekarang. Penting ya, sekarang sudah makanan pokok itu ya. Bahkan kita pergi-pergi saja bisa harus memakai internet, mau ke Jakarta, mau ke Bandung, ke Bogor, kita pakai map gitu ya, aplikasi map itu butuh internet, apalagi sekolah gitu. Kemudian tentu saja perangkat kerasnya atau gadgetnya atau tab, laptop, apa yang dimiliki sekolah atau PC ya, itu memang sekolah mau tidak mau harus ada. Satu lagi, untuk memanfaatkan platform prioritas tadi, itu ada yang disebut akun pembelajaran. Apa itu Mas Dedi? Ya, akun pembelajaran. Atau akun belajar ID. Akun belajar ID. Akun belajar ID ini sekarang mau tidak mau setiap
pendidik, tenaga kependidikan, bahkan siswa itu memiliki akun Belajar ID, karena dengan akun ini maka sekolah akan lebih sempurna menjalankan program digitalisasi sekolah. Dia masuk ke rapor pendidikan harus menggunakan akun Belajar ID. Terutama semua harus menggunakan akun Belajar ID. Ya. Ke PMM juga Belajar ID gitu. Kalau ke Siplah ada Belajar ID juga. Yang tanya bos mungkin bisa open gitu ya, tapi bisa pakai email apa saja ya. Bisa pakai email apa saja. Bisa masuk dengan apa saja gitu. Itu syarat-syarat sekolah bisa melaksanakan program digitalisasi sekolah. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ini Mas. Terakhir dan ya. penting sepertinya. Apakah sekolah itu harus menggunakan aplikasi yang tadi sudah disebutkan, ada PMM, ada rapor pendidikan, terus ada Siplah, ada tanya bos ini PMM gitu ya. Apakah itu semuanya harus digunakan atau boleh menggunakan platform yang lain ini Mas Dedi? Iya, jadi begini Mbak Prima dan sobat pendidikan ya, sobat pendidikan semuanya. Bahwa platform-platform tadi yang 5 platform ya, mungkin kalau kita hitung 5 platform, ada Arkas, ada rapor pendidikan, platform rapor pendidikan, PMM, kemudian Siplah, dan yang satunya tanya bos, itu memang platform prioritas. Artinya diharapkan semua satuan pendidikan, semua sekolah itu memanfaatkan. Begitu. Misalnya Arkas saat ini semua sekolah pendidikan dasar dan menengah, ya, jadi jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu sudah wajib memanfaatkan Arkas. Kalau sudah wajib memanfaatkan Arkas, berarti sekolah-sekolah tersebut juga wajib memanfaatkan profil pendidikan yang didownload dari platform rapor pendidikan gitu. Kemudian pembelanjaan juga itu terpantau juga Mbak Prima. Jadi terpantau berapa persen sekolah membelanjakan secara online itu juga terpantau. Itu bisa memanfaatkan Siplah. Intinya 5 platform itu memang boleh dikatakan seperti wajib ya, atau wajib bagi sekolah. Prioritas harus digunakan oleh sekolah. Namun sekolah terbuka sekali untuk memanfaatkan platform-platform yang dari sumber-sumber umum terbuka begitu, open resource gitu ya. Misalnya ketika mensupport pembelajaran gitu, mensupport pembelajaran seorang guru silahkan menggunakan misalnya platform yang dimiliki oleh contohnya Microsoft itu dulu saya mengenal ada Photo Story misalnya, atau ada pengolahan video editor itu sederhana sekali yang bawaannya Microsoft itu misalnya, atau sekarang di HP di Android itu luar biasa banyak sekali. Boleh, bukan berarti tidak boleh, justru katakanlah platform prioritas itu platform standar. Nah, sekolah harus plus, harus lebih dari itu, harus memanfaatkan yang ada. Memanfaatkan yang lain, tapi tetap mendukung yang 5 tadi ya Mas. Mendukung yang 5 tadi. Jadi habis bikin video pakai platform yang lain, tapi tetap di-uploadnya ke PMM gitu tetap ya. diunggah sebagai bukti karya atau aksi nyata di PMM begitu. Jadi seperti itu. Berarti kalau ditanya tetap wajib ya Mas. Tetap wajib, betul. Iya. Nah, sobat pendidikan, sepertinya pembicaraan kita cukup sampai di sini saja gitu. Kalau misalnya sobat pendidikan masih memiliki pertanyaan seputar yang disebutkan Mas Dedi tadi, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung kunjungi ULT BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Nah, Mas Dedi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kapan-kapan kesini lagi ya Mas Dedi ya? Siap, insya Allah. Iya. Nah, sobat pendidikan, sampai jumpa di RTL berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.